Bismillahirrahmanirrahim. Halo, berjumpa lagi dengan saya. Pada video kali ini merupakan pembahasan materi lanjutan dari materi sebelumnya, yakni tentang nutrisi dan kultivasi. Kali ini kita akan lebih membahas detail tentang teknik kultivasi. Teknik kultivasi merupakan upaya pemeliharaan bagi pertumbuhan bakteri. Untuk berhasilnya sebuah kultivasi mikroorganisme ataupun bakteri, maka diperlukan 3 faktor. Yang pertama adalah faktor teknik aseptik, yang kedua adalah kondisi medium, dan yang terakhir adalah faktor lingkungan. Teknik aseptik merupakan salah satu teknik yang dilakukan untuk upaya menumbuhkan mikroorganisme dengan prinsip mengurangi kontaminasi dari mikroorganisme yang lain. Faktor yang kedua adalah medium, di mana medium merupakan sumber nutrisi yang akan sangat berperan dan mempengaruhi pada pertumbuhan atau kultivasi mikroorganisme. Dan yang terakhir adalah faktor lingkungan. Faktor lingkungan meliputi suhu, kelembapan, pH, kadar oksigen, dan tekanan osmosis. Pada teknik kultivasi dikenal dengan istilah teknik biakan murni. Pada proses teknik biakan murni, ada 3 metode yang biasa digunakan. Selanjutnya adalah teknik biakan murni. Teknik biakan murni merupakan teknik yang dilakukan untuk menumbuhkan mikroorganisme atau bakteri. Adapun teknik biakan murni dibagi menjadi 3 metode. Yang pertama adalah metode gores. Metode gores merupakan suatu teknik metode yang dilakukan untuk menumbuhkan bakteri dengan cara digores. Langkah yang harus dilakukan adalah memastikan bahwa media yang digunakan itu sudah memadat terlebih dahulu, lalu kemudian dilakukan proses penggoresan bakteri pada permukaan medium yang telah memadat. Metode yang kedua adalah metode tuang. Pada metode tuang, proses yang dilakukan yakni dengan cara menuang media. Namun, sampel telah dimasukkan lebih dahulu sebelum media dimasukkan. Setelah sampel dimasukkan dan media dimasukkan, maka dilakukan proses homogenisasi sehingga terjadi pencampuran antara sampel dan media tersebut. Selanjutnya, dapat dilakukan proses inkubasi. Metode yang ketiga adalah metode sebar. Sama halnya dengan metode gores, pada metode sebar, media dibuat memadat terlebih dahulu, baru kemudian ditambahkan dengan sampel, lalu digoreskan dengan menggunakan Rugel-Sky atau batang L di permukaan media yang telah memadat. Adapun beberapa jenis-jenis goresan dapat dilihat pada slide, yakni goresan T, kemudian goresan kuadran yang membagi cawan Petri menjadi 4 bagian, sedangkan goresan T tadi membagi cawan Petri menjadi 3 bagian, dan kemudian goresan radian, dan yang terakhir adalah goresan sinambung. Selanjutnya, proses metode tuang, seperti yang terlihat bahwa sampel dilakukan proses pengenceran sebanyak 4 kali, lalu dari hasil proses pengenceran masing-masing sampel yang ditambahkan dengan air, kemudian dipindahkan ke dalam cawan Petri. Setelah itu dapat kita amati pertumbuhan dari mikroorganisme. Metode tuang ini biasanya juga digunakan untuk melakukan teknik isolasi mikroorganisme. Yang ketiga adalah metode sebar. Terlihat bahwa proses metode sebar yang pertama adalah kita masukkan media ke dalam Petri dish, kemudian setelah itu kita sterilkan Rugel-Sky-nya atau batang L atau batang V dengan menggunakan zat kimia. Setelah itu kemudian kita lakukan proses pemijaran pada api Bunsen, dan selanjutnya kita masukkan sampel dan kemudian dilakukan proses penyebaran sampel di atas permukaan medium. Dari ketiga metode tersebut, kita dapat melakukan beberapa pengamatan pada mikroorganisme. Ada pengamatan yang dilakukan dengan media agar padat pada cawan Petri, meliputi pengamatan bentuk, ada yang berbentuk bulat-bulat kecil, ada yang berbentuk bulat tapi agak lebih besar, ada yang membentuk filamen, kemudian ada yang berbentuk tidak beraturan, ada yang membentuk rhizoid atau akar, dan ada juga yang berbentuk tahu seperti batang. Kemudian pengamatan yang kedua adalah sudut elevasi.
Sudut elevasi ada yang datar, kemudian ada yang agak menebal, kemudian ada yang lebih cembung, dan ada yang bahkan sangat cembung, ya, hampir mendekati setengah lingkaran. Kemudian ada yang tidak beraturan. Kemudian yang ketiga adalah pengamatan margin atau tepi pertumbuhan mikroorganisme. Ada yang berbentuk entire, undulate, kemudian lobat, kemudian erose, filamentus, dan ada yang berbentuk curve. Selanjutnya, pengamatan pada agar miring. Dihasilkan ada beberapa bentuk, ada yang berbentuk ekinulat, ya, berbentuk seperti bergerigi, ya, namun tidak terlalu tebal. Kemudian ada yang berbentuk seperti pedang, filiform. Kemudian ada yang berbentuk seperti serabut-serabut. Kemudian ada yang berbentuk mirip batang, namun dia lebih pipih. Kemudian ada yang agak lebih menebal. Kemudian ada yang berbentuk seperti serabut-serabut juga, namun serabut ini jauh lebih memiliki ada bagian yang penebalan di bagian tengahnya dibandingkan dengan efus. Kemudian ada yang berbentuk seperti rhizoid. Begitu pula di agar media tegak, ya, dilakukan proses penusukan menggunakan ose lurus dengan ukuran 3/4 dari dasar tabung. Ada yang berbentuk filiform, ini sama dengan yang pengamatan pada media agar miring. Selanjutnya, kita akan melihat tentang pertumbuhan dan reproduksi bakteri. Pertumbuhan. Pertumbuhan merupakan pertambahan secara teratur dari semua komponen yang ada di dalam sel hidup. Yang kedua, pada organisme multiseluler, pertumbuhan adalah peningkatan jumlah sel per organisme, di mana ukuran sel juga menjadi lebih besar. Kemudian pada organisme uniseluler disebut pertumbuhan ketika pertambahan jumlah yang berarti juga terjadi pertambahan mikroorganisme. Proses reproduksi. Proses reproduksi pada bakteri meliputi dua. Yang pertama adalah secara aseksual dan yang selanjutnya adalah secara seksual. Pembelahan secara aseksual dilakukan dengan pembelahan biner. Pembelahan biner atau pembelahan eksponensial terjadi dengan faktor eksponensial. Misalnya, bakteri tersebut dari satu sel akan berkembang menjadi 2 sel, kemudian dari 2 sel akan berkembang menjadi 4 sel, dan seterusnya secara eksponensial. Kemudian, perkembangbiakan atau reproduksi secara seksual dapat melalui transformasi, transduksi, atau konjugasi. Atau dapat pula tanpa melalui penyatuan inti sel, tetapi melalui pertukaran genetika. Secara umum, reproduksi bakteri itu terjadi secara aseksual, sedangkan untuk yang reproduksi secara seksual digunakan untuk tujuan-tujuan tertentu. Berikut adalah proses pembelahan biner, yakni reproduksi secara aseksual. Tahapan yang terdiri dari 5 tahapan utama. Yang pertama adalah terjadinya replikasi DNA. Kemudian yang kedua adalah DNA yang telah mengalami replikasi itu akan terjadi proses pemisahan antara DNA yang satu dengan DNA yang lainnya. Selanjutnya terjadi tahap pemisahan awal dari dinding sel bakteri tersebut. Kemudian pada tahap keempat, proses pemisahan dinding sel terjadi secara sempurna, sehingga terlihat bahwa sudah mulai terbentuk 2 sel, dan yang terakhir adalah terbentuklah 2 sel anakan yang identik dengan induknya. Selanjutnya kita akan membahas tentang reproduksi seksual. Yang pertama adalah transformasi. Transformasi merupakan pemindahan materi genetik dari satu bakteri ke bakteri yang lain. DNA bebas sel bakteri donor akan menggantikan DNA bakteri penerima tanpa melalui kontak langsung. Kemudian transformasi merupakan cara bakteri menularkan sifat ke bakteri yang lain. Seperti yang terlihat pada gambar, ya, bahwa pemindahan materi genetik itu terjadi. Ini adalah DNA sel donor, kemudian
materi-materi genetiknya keluar dari sel, kemudian memasuki DNA bakteri sel penerima, sehingga masuk ke dalam, menembus dinding sel dari DNA dari sel bakteri penerima, sehingga terbentuklah DNA yang baru, yakni gabungan antara DNA pendonor dengan DNA penerima. Selanjutnya, proses transduksi. Transduksi merupakan perpindahan sebagian dari materi genetik dari satu sel bakteri ke bakteri yang lain, namun melalui perantara virus. Hal inilah yang membedakan dengan transformasi, yang terjadi perpindahan antara sebagian materi genetika antara dari sel yang satu ke sel yang bakteri yang lain. Sedangkan pada transduksi, perpindahan itu terjadi dengan perantara virus. Virus tersebut akan menyambung materi genetik dengan cara membentuk profage. Ketika terbentuk virus baru, maka dalam DNA tersebut mengandung DNA bakteri. Virus yang memiliki dua macam DNA ini disebut dengan partikel transduksi. Seperti yang terlihat pada gambar, ya, virus mulai menginvasi ke dalam sel bakteri. Kemudian, virus akan mengeluarkan DNA-nya, yakni DNA bakteriofag. Kemudian setelah itu mengalami proses ini sudah berkembang di dalam sel, kemudian mengalami perkembangan yang lebih jauh, pertumbuhan di dalam sel, baik itu DNA dari bakteri dan DNA dari virus. Setelah itu virus akan keluar dari sel, pecah, mengalami lisis, dinding sel akan mengalami lisis. Selanjutnya, bakteriofag yang mengandung DNA bakteri itu akan menginvasi bakteri yang lain lagi yang akan dilakukan proses transduksi. Kemudian materi genetiknya dikeluarkan dan dimasukkan ke dalam sel bakteri penerima, sehingga diperolehlah DNA rekombinan hasil proses transduksi. Proses yang ketiga, reproduksi seksual yang ketiga adalah konjugasi. Konjugasi merupakan perpindahan suatu materi genetik dari satu bakteri ke bakteri yang lain dengan kontak langsung. Kemampuan sel donor memindahkan DNA diatur oleh transfer faktor. Kita lihat pada gambar bahwa DNA donor, ya, dengan bantuan pilus itu akan melakukan kontak dengan DNA sel penerima, di mana kromosomnya, ya, akan terjadi pertukaran secara langsung. Kromosom dari DNA pendonor itu akan memasuki DNA sel yang baru, sehingga nanti akan terbentuk DNA yang baru yang serupa dengan DNA yang donor. Yang terakhir adalah pembahasan tentang fase pertumbuhan bakteri, yakni terdiri dari empat fase. Yang pertama adalah lag fase, di mana lag fase atau fase adaptasi terjadi proses adaptasi dari bakteri, baik itu terhadap media, baik itu terhadap lingkungan. Jadi pertumbuhan yang terjadi di sini itu ditentukan oleh kondisi, apakah kondisi media atau kondisi lingkungan. Jika kondisi media dan lingkungan dirasakan sesuai dengan pertumbuhan bakteri tersebut, maka akan terjadi tahapan selanjutnya, yakni fase pertumbuhan atau fase logaritma atau fase eksponensial. Pada tahap ini, perkembangan sel bakteri akan berkembang jauh lebih pesat. Pada tahapan ini juga terbentuk metabolit-metabolit sekunder dari bakteri, sedangkan pada fase adaptasi masih terbentuk metabolit primer yang berfungsi untuk membantu proses pada fase pertumbuhan. Selanjutnya, karena kondisi kebutuhan media yang semakin lama semakin menipis, kondisi lingkungan yang mungkin akan mengalami penurunan, maka akan masuk ke dalam fase yang kita sebut dengan fase stasioner, di mana sudah tidak terjadi proses pertumbuhan lagi, hanya bakteri di sini hanya berupaya melakukan mempertahankan pertumbuhannya hingga kemudian kondisi lingkungan sudah tidak mendukung lagi, entah itu medianya yang sudah semakin menipis atau lingkungan yang sudah
tidak sesuai dengan kondisi pertumbuhannya. Sehingga pada tahap yang terakhir terjadilah fase kematian, di mana sudah tidak ada pertumbuhan yang dapat terjadi dari mikroorganisme atau bakteri tersebut. Demikian materi kita kali ini. Jika kamu merasakan manfaat akan video kali ini, jangan lupa di like, share, dan subscribe, serta aktifkan lonceng notifikasi kamu agar kamu tidak ketinggalan video-video selanjutnya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan terima kasih.